Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukit Melintang adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Desa ini kecil, tapi sudah ada sejak zaman penjajahan dulu. Kenapa disebut Bukit Melintang? Ya, sebab dulu daerah tersebut sering diserang banjir, sehingga pemerintah kolonial Belanda pada masa itu membelah bukit yang ada dan membuat jalur sungai yang baru, serta mendirikan benteng agar tidak ada lagi banjir. Dari sinilah lahir nama Bukit Melintang. Kampung Bukit Melintang dulu diperkirakan sudah ada sejak tahun 1871 yang lalu. Ke Padang menjual sapu, uangnya untuk membeli galah dan kentang. Kalau datang ke Kecamatan Wampu, janganlah lupa singgah di Bukit Melintang. Desa Bukit Melintang bukan saja terkenal sebagai desa perkebunan, tapi juga terkenal dengan lemangnya. Ya, sebab di sini ada Anto Lemang, salah seorang warga yang sudah puluhan tahun menjadi pemasak lemang. Ya, uniknya para tamu kalau datang ke desa Bukit Melintang pasti disuguhi lemangnya Pak Anto. Hebatnya lagi, bukan cuma untuk para tamu, tapi lemangnya Pak Anto ini bahkan sudah dibawa sampai ke tebing tinggi Aceh dan Pekanbaru. Bahkan banyak orang yang datang jauh-jauh ke desa Bukit Melintang hanya untuk membeli lemangnya Pak Anto ini. Ini Wak Anto ini kegiatan bakar lemang ini sudah berapa lama? Dari lajang lagi, anaknya udah gede-gede semua sampai udah becut. Memang ini aja usahanya. Di belakang kita ada Bu Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Wampu. Ini termasuk binaan dari apa ya? Iya. UMKM di Desa Bukit Melintang. Ya. Berapa kisaran harganya, Pak? Oh, kalau kisaran harganya ada 30, ada 20, ada 25. Kalau setiap harinya nggak bisa dipastikan karena ada usaha juga yang lain. Kalau pas tengah sibuk yang itu, kalau nggak pas orang pesan nggak dibakar. Apa itu usaha yang lain? Usaha itu jual beli arang itu. Oh, Jadi kalau pas sibuk kerja itu ya lemangnya ditinggal dulu gitu. Terkecuali orang pesan. Kalau orang pesan mau macam mana sibuknya tetap dibakar. Karena kan pesan banyak tuh ya. ya alhamdulillah lah ada aja. Ada aja. Biasa Orang desa. ada jatah gitu. Ya. nanti nomor HP-nya. Kalau nomor Prosesnya Pak gimana tuh, Pak? Coba dijelentrehkan prosesnya. ya kalau prosesnya kalau dari mulai cuci bambu. Apanya gini Pak ceritanya kan? Ilmu juga ya. Kan perlu belajar. Iya. Ya dari cuci bambu. Isi daun, ya, beras kelapa lah, kukur kelapa, cuci beras pulut, baru masukkan. Insya Allah adanya itu apanya nanti, apanya semua. Ya. Dari udah puluhan tahun lemang. Oh belum pernah ada proses yang dibilang orang mentah apa. Atau gagal nggak ada ya? Karena kan ada isunya bisa juga nggak jadi. Iya, ada yang nggak ada. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah kejadian. Lemang Wak Anto ini udah terkenal nih ya. Alhamdulillah. Bukan hanya dia apa namanya? Ya kalau ke Malaysia udah nyampe, yang parahnya acaranya di tebing itu apa namanya perkebunan PTP 4 di tebing. Lemangnya dari Bukit Lintang, bukan lemang tebing. Iya. Kota Lemang ya? Iya, gua tahu. Ya betul. Iya, terbukti Kota Lemang ya. Iya, tapi lemangnya dari sini. Lemangnya dari sini ya? Bapak Pukul 5 pagi waktu bawa dari sini ke tebing sana kan acara halal bihalal PTP 4. Itu kisaran berapa ratus lemang? Ya kalau orang itu yang punya
sampai 100 batang kalau orang itu kan memang acara halal bihalal. Mungkin sedikit kalau Iya. Kalau di daerah kita sini Pak, Kalau daerah kita sini nggak banyak lah. Kalau orang pesan pun sekitar 50. selanjutnya Kecamatan Lampula yang sering itu dari mana? Wah banyak dari Binjai. Oh, bikin Kadang-kadang pernah sampai kami ketawa dari Medan sana datang kemari yang dilewati berapa banyak tukang lemang. Iya. Berarti berbeda cita rasanya itu gitu. berbeda dia. Makanannya sama ciri khas yang ada di Antol Lemang Iya. di Bukit Melintang ini. jadi anak Ya kalau yang banyak capek malah itulah ibu kadesnya. apa? Ya iyalah bentar-bentar pesan lemang. Oh, ada tamu ya? Iya ada tamu. Bentar-bentar pesan lemang. Tapi kan ada tenang. Ya iyalah udah pastilah udah. Atau liburnya ada kegiatannya Iya, aman nih ini. aman. Masih ada pesanan. Iya. Ya kan? Nah. Itu ya aman. Makanya nanti kan bisa bawa pulang kan gitu. Iya. Udah dibilang. Udah pasti lah. Iya. Kan kami Udah kalau gitu. mau tapi bercakap juga di apa masing-masing ya kan. Nah, tahu tempatnya kan enak ya. Makanya kalau ke Bukit Lintang katanya nggak makan lemang Kurang nggak cocok dia, nggak pas. Itu. Harus juga ada anak yang ikut Pak. Ada, cuman sekarang ke Pekanbaru. Nggak maksudnya suka Menggeluti Adik ini. pun ada. Oh adiknya. Depan kantor desa itu. Desa. Oh. Cuman kan dia kerja di PT LNK. Aktivitas Kurang. Cuman ya gitu kalau Lebaran rame juga. itu dari orang tua tuh, Pak. Iyalah. Warisan untuk murus. Karena warisan harta nggak ada, ilmu cuma yang dikasih dia. Berarti kalau tiap event-event akbar kabupaten pasti hadir ya. Pasti punya Antol hadir, Lemang. iya. Cuman melalui kepala desanya. Iya lah. Oh berarti salah ya. Dipamerkan. Cuman kan Pernah dari disuruh masak lemang ke staf pertama. pernah juga waktu ke ulang tahun ke 260 Kabupaten Langkat. Lemang terpanjang kata orang kecamatan dulu. Oh bapak yang disuruh masak di sana. Jadi kita bawa dari sini 500 batang habis juga. Wah, Iya, padahal yang dipesan 260. Kami bawa bambu dari sini 500 batang habis juga. Habis lah. Iya. Apa namanya itu idealnya memang 260 cuma kan yang Iya. tambah rezeki. Iya. Tidur di situ lah kami. Orang masaknya malam itu kan. Masaknya malam tapi tidur di situ kami. Kami angkut dari dari tengah itu apa tuh Pak? Kok tegak sendiri dia ibaratnya? karena itu di bawahnya belum masak. Di bawahnya belum masak. Berarti kalau di bawahnya masak baru diturunkan. Tuh. Jadi samping ya karena biasanya kalau lemang ini pegangin aja gini ha. Nggak masalah lagi sama saya. Udah biasa ya. Udah biasa. Bukan karena ada ilmunya kan. Karena iya. Bukan karena ada ilmunya enggak, karena udah biasa itu. Makanya kadang-kadang orang, karena lebaran itu orang ilmunya cari di mana Pak kata. Oh bapak jangan kasih tahu. Hah? Ada lah dari orang tua Iya. juga sih bapak. Dan bapak ini nggak ada jadi cuma gini wajahnya. Iya. Kenapa kita? Oh iya. Iya. Wah. Selain lemangnya Pak Anto, ada lagi nih pecel ulek Mak Yani atau Mak Eyang. Pecel ini juga biasa disuguhkan untuk para tamu. Oke Bu, jadi kata orang-orang kalau datang ke desa Bukit Melintang ya kan, cicipi juga apa nih pecel ulek Mak Yani atau Mak Eyang. Mak Eyang. Nah, makanya kami ini singgah yang mana sih namanya Mak Eyang itu? Kok kayaknya udah terkenal kali, padahal rupanya warungnya biasa-biasa saja, rumahnya biasa saja. Tapi mungkin makanannya ini, masakannya ini
makin luar biasa. Nah, yang dikenal orang. Habis itu apa tuh? Tetap melekat ya kan. Jadi setelah merasakan mungkin mau balik lagi, mau beli lagi. Ya. Biasa siapa Bu yang pesan Bu? Ibu-ibu pengajian, ibu arisan, kawan arisan, kawan pertemuan lah Pak. Karena kan saya nggak harus dia datang kemari ya? enggak, kadang-kadang saya pengajian saya bawa kan, udah pesen dah tinggal bawa. Pakai cat-cat api aja lah ya Bu ya? Mm-mm. Oh, online. Online. Jualan online. Sekarang kan lagi tren. Iya. Berarti kalau umum bisa juga lah ya Bu. Mana Pak? Kalau umum yang beli bisa ya, maksudnya di luar dari desa Bisa. Bukit Melintang. Bisa. Ya itu kadang-kadang daerah Stungkit sana pesan, kami tinggal antar. Ini namanya pecel ulet. Pecel ulet. Apa beda ya Bu sama pecel biasa Bu? Kalau pecel ulet ini kayaknya Pak lebih segar. Karena kan kencurnya itu masih mentah ya kan. Jadi seger lah pokoknya. Kalau pecel yang ditumbuk itu yang udah jadi itu dia kan semua Udah direbus masak. semua ya? Dia makan masak. Apa bumbunya dimasak, digoreng. Kalau ini kan enggak. Nanti Bapak bisa rasain. Kayak nengok ulet kan ini kayaknya berselera kan. Mantap ini Pak. Selain apa pecel, apa aja Bu tadi? Seperti kicak, cenil, lupis. Kadang-kadang Oh, saya buat serabi, kadang-kadang Oh. kue Yang kue langka-langka basah. ya? Tradisional. 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 Iya. Pokoknya Kadang-kadang makanan-makanan tradisional lah Pak. iya masih ada dia kan. Sudah Jadi berapa lama Bu? Apa kita, ini? udah berapa tahun? Tradisi Lama makanan ini? juga. Udah sekitar 5 tahunan lah. Jadi kalau ibu kepala desa sebelum kedatangan tamu, nggak lupa dibawa kemari ya kan Bu? Iyalah Hmm. pesannya. Walaupun cuma pecel ya kan sederhana, tapi kan Nanti kadang-kadang istimewa gitu. acara arisan PKK itu ada ibu yang Ibu pengurus PKK juga. saya termasuk PKK. Oh, di desa sini. Betul. Dari pengajian saya ketua kita ya. Oh, Yang itu ketua kecamatan liga, desa ya. Desa. Bukit Melintang. Selain itu Bu, keseharian apa Bu selain jualan Kegiatannya ini? Pak, kegiatannya. Ya itulah Pak ikut-ikut kadang-kadang ya arisan, pengajian, zikir. Kalau hari Minggu itu kadang ada zikir Nur Aski sekitar Kabupaten Langkat dan di Sumatera Utara. Kadang ikut hadir juga di pengajian-pengajian ibu-ibu, Kerja di apa juga? Perkebunan. suami. Ibu anak berapa? Saya anak 3 Pak, 7. cucunya ada 5. Mana bilang nggak mak yang ya kan? Makanya dipanggil Mak. Mak penuh dengan kasih sayang. Iya. Amin. Eyang itu nenek. Karena ada punya cucu biasanya dipanggil Eyang. Iya. Itu macam Mak Eyang. Makanya Mak Eyang Nah, jadi lapar. jadi Lapar, Bu? lapar lah. Iya udah nanti ya Bu, sebentar lagi ya Bu. Ini harus ibu buktikan mengejar Iya, ini Bu. iyalah, Ah, Pak. Jangan Memang harus nanti dibuktikan. kami ngerasakan nih, kok lain nih. Heeh. Ya kan? Memangnya apa harus dibuktikan? Harus dibuktikan nih. Emang enak mah. Berarti yang Berarti di termasuk ciri khas Cicipi Bu. desa Bukit Melintang nih ya. Pecelnya. Mak Nyos. Ya, berarti hari ini cuma ini aja ya, apa namanya? Pecel ulek ya. Kue-kue apa pas nggak buat pula ya. Kalau dapat lupis cenil malah enak. Ya. Enak sih kata orang itu. Ya kawan-kawan arisan aja. Kalau kemarin kan saya buatkan tuh, ini lupis kicak. Udah semalam nelpon, tadi malam pun nelpon. Minta tahu cara buat apa cenil. Bu, dari mana, Bu? Cara buat cenil dari mana, Bu? Cara buatnya dikasih pun kalau nggak ahli dalam kuliner nggak bisa juga. Udah pernah kita banyak coba itu. Iya memang. Tangannya memang beda dia. Iya. Bu, pengajian Al Hidayah gimana? Hmm? Terkait pengajian Al Hidayah. Maksudnya? Aktif di sini berapa minggu sekali, berapa
Kalau hari raya sebulan 1 bulan sekali di kecamatan. Ibu ketua desa sini kan? Saya ketua desa sini. Kalau prioritas sini setiap minggu. Hari Jumat dan hari Kamis. Jadi ibu termasuk masyarakat aktif di desa lah ya. Itu dibuat pedasnya. Pantas dicari orangnya. Enak bu. Habis kecil lemah Wanto. Panas. Pantas lah dikenal sampai tebing tinggi Aceh ya. Mantap lah rupanya lemah Wanto. Mantap. Terakhir, kami juga disuguhi lontong Bu Supriyat. Hanya saja memang karena perut kami sudah kenyang, tak sanggup lagi kami menghabiskan lontongnya Bu Supriyat ini. Nah, akses jalan menuju ke desa Bukit Melintang ada dua. Pertama dari jalan Gohor Lama dan yang kedua dari jalan Banyumas dan Pertumbukan. Hanya saja kalau jalan dari desa Banyumas dan Pertumbukan kita harus naik GT karena desa Pertumbukan dan Bukit Melintang memang dipisahkan oleh Sungai Wampu. Tapi itulah uniknya dan itulah satu daya tarik dari desa Bukit Melintang. Untuk kemajuan desa, Kepala Desa Ibu Juliati pun tidak lupa untuk mengajak masyarakatnya agar saling bekerja sama, bahu-membahu membangun desa.
Oke, sekarang kita bersama Ibu Juliati, Ibu Kepala Desa Bukit Melintang. Oke Bu, kira-kira bisa nggak diceritakan sejarah dari Desa Bukit Melintang? Seperti apa kok namanya disebut Bukit Melintang misalnya? Sejarah Desa Bukit Melintang berdasarkan kesaksian orang tua yang paham asal-usul desa ini, diperkirakan lahirnya desa ini diambil dari batu nisan kuburan yang ada di TPU, di mana kuburan itu ialah buyut dari orang desa ini sekitar tahun 1871. Oh, Keramat ya. terus Bu? Kenapa desa ini dinamakan Desa Bukit Melintang? Dikarenakan desa tetangga sering terjadi banjir, sehingga pada saat itu pemerintah Belanda membelah bukit yang ada di taman dan membuat jalur sungai yang baru dan mendirikan beteng di sebelah tetangga, maka muncullah nama Desa Bukit Melintang. Melintang. Kemudian apa desa ini termasuk desa pemekaran atau bagaimana gitu Bu? Tidak, Tidak, katanya dari zaman dahulu udah ada nama Desa Bukit Melintang sejak zaman Belanda itu. Oh, Udah ada nama Sudah Desa ada, Bukit ya. Melintang. Dulunya di taman itu terdapat rumah tua Belanda, Mayoritas sukunya apa Bu di sini? Jawa. Jawa. Berapa persen suku-suku lain? Kalau dibilang persennya di sini memang mayoritas suku Jawa, dan ada juga sedikit yang memang agama lain, tapi enggak kebanyakan. Oh, pekerja lah ya. Letak geografisnya berbatasan dengan kelurahan dan desa mana? Batas wilayah sebelah utara Desa Kelurahan Bingai, sebelah timur Wangku Sungai, ya, Sungai Wangku, sebelah selatan Setungkit, sebelah barat Kebun Balok. Berapa dusun nih dalam 4 satu dusun. desa? Berapa jiwa masyarakatnya? Jiwa kalau di Desa Bukit Melintang dengan jiwa 617 jiwa, laki-laki 298 dan perempuan 319. kakaknya Bu? Kakaknya, kepala keluarga? Kakak 500 lebih, 600. Jadi desa kita ini termasuk desa perkebunan ya? Perkebunan. Jadi tentu kendalanya ada tuh. Bisa Ibu ceritakan sedikit kendalanya? Kalau kendala di Desa Bukit Melintang ini karena memang perkebunan, ya dia pensiunan. Karena pensiunan itu kalau kendala banyak perkebunan, masyarakatnya banyak yang kalau dibilang orang-orang udah tua. Karena banyak wilayah memang perkebunan, ya rumah pun memang sedikit. Memang yang di Desa Bukit Melintang ini adalah sedikit, kalau dibilang 100% jadi 90% kerja perkebunan. Perkebunan ya? Kalau untuk aktivasi tokoh pemudanya apa aja itu di Karang Taruna saat ini? Karena itu ya kayak anak-anak kayak pemain, ada kegiatannya bola voli. Bola voli. Karang Taruna ada hidroponik. Ternak ikan. Udah itu kalau jamur tiram tadi siapa itu? Itu Ibu termasuk PKK, Ibu PKK. pengelola UMKM. Bukan. Jadi harapan Ibu lah ke depan
untuk dengan desanya. dengan apa namanya, dengan keterbatasan Ya, apa kami yang atas ada, bagaimana pemerintahan Desa Bukit Melintang, saya berharap untuk masyarakat Desa Bukit Melintang, karena di Desa Bukit Melintang ini karena wilayah perkebunan, tapi kami berupaya untuk masyarakatnya dengan membangun UKM, dengan yang dibuat anak Karang Taruna yaitu hidroponik, semoga maju. Dan itu artinya pemerintah desa mendukung lah ya kan Bu? pemerintahan Ya. kami mendukung anak-anak ini berbuat untuk Kemajuan desanya. Kalau GT itulah jalan menuju GT itu kan transportasi alternatif menuju ke Kecamatan Wampu Bukit Melintang ini. Itu dibantu dengan dana desa juga atau APBN atau anggaran dari kecamatan? Masalah GT penyeberangan itu punya pribadi. Kami pemerintah desa nggak ada. Jalannya itu kami dari APBN. Jalan desa nggak ada. Enggak ada. Berarti Pak Bupati kita memperhatikan lah jalur alternatif itu ya. Karena selama ini sangat bermanfaat. Tanya lah. Jadi Bu, selain kita dari GTR nih, Bisa dari desa Gohor Lama. dari jalan Gor Lama itu Jalan ya. depan. Itu namanya istilahnya dari depan. Kalau sini nama jalan potong gitu Bu ya. Berarti GT alternatif ini Yang 24 jam ya? Gitu. Nggak ada. Pesan terakhir Bu, apa kira-kira yang mau Ibu sampaikan? Kepada masyarakat kepada desa masyarakat Melintang Ibu lah kan. ataupun masyarakat Kecamatan Wampu. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan untuk kemajuan desa kita ini ke depan? Untuk kemajuan untuk terus desa Bukit Melintang, ya yuk kita bareng-bareng membenahi desa supaya desa untuk kedepannya lebih maju, lebih bermanfaat juga untuk desa-desa Saling berkolaborasi kan, Bu? Kolaborasi sama pokoknya Tokoh masyarakat. terkhusus untuk desa Bukit Melintang bekerja sama untuk membangun desa Bukit Melintang. Oke. Sebagai inovasi ke depan, pemerintah Desa Bukit Melintang akan membangun Taman Desa Bukit Melintang agar wajah desa itu bisa lebih cantik dan menarik. Para pemuda tidak tinggal diam dan ikut membangun Desa Bukit Melintang. Berikut kata Ketua Karang Taruna dan Ketua Remaja Masjid Desa Bukit Melintang. Oke, dengan Bang siapa nih Bang? Bang Muhammad tuh, Bang. Muhammad Nuh. Hidroponik yang dikelola Karang Taruna, Bang. Karang Taruna ya. Jadi sayurannya apa aja nih Bang? Kita nanam sayur tuh ada sawi pakcoy, kemudian selada. Nanti juga sembari sesekali ditanami kangkung sama bayam. Tapi yang lebih sering itu sawi sama selada. Tahu ya. Udah pernah apa nih? Apa namanya? Panen. Kalau panen tuh kita panen. Masyarakat nanti sesekali juga jual ke pekanan. Ke pekan. Gimana sistem penjualan itu? Per kilo berapa atau sama dengan masyarakat umumnya menjual di pekan-pekan gitu? Masyarakat tuh biasa sama. Kalau sawi itu setengah on, ada yang setengah kilo, ada yang 1 kilo, dan itu kami kemas dia. Kemasannya kayak di supermarket, dikelola sama Karang Taruna. Kami juga kegiatannya itu Karang Taruna collab Bang sama remaja masjid. Jadi nggak hanya Karang Taruna aja. Jadi kegiatannya itu sama remaja masjid. Betul ada ini Bang. Ini juga. Dengan Bang apa nih? Muhammad Ridwan.
kelebihan dari pakcoy sawi sama hidropon sama selada ini, dia nggak terlalu lama panen, itu yang pertama. Yang kedua, dia mungkin masalahnya itu di busuk akar. Kalau nutrisinya satu bang kurang, kemudian airnya kurang bagus. Tapi kalau di tanaman yang lain, misal kayak abang bilang padi, kemungkinan padi belum bisa ditanam di hidroponik. Tapi kalau semangka itu bisa, tapi gunakannya lahannya harus lebih luas lagi ya kan. Tapi kan kalau ini kami memanfaatkan area Faktor yang kesulitannya pasti lebih yang besar. sedikit. Terakhir, tim penggerak PKK Desa Bukit Melintang. Dulu, tim penggerak PKK Desa Bukit Melintang yang menggerakkan penanaman hidroponik. Tapi sekarang, tim penggerak PKK Desa Bukit Melintang lebih fokus kepada pengembangbiakan jamur tiram. Hasilnya lumayan baik. Paling tidak, tim penggerak PKK tetap fokus untuk menggerakkan kreativitas kaum perempuan yang ada di Desa Bukit Melintang. Oke, demikianlah, semoga ke depan Desa Bukit Melintang bisa lebih berkembang dan maju, sama seperti desa-desa yang lain di Kabupaten Langkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.